2. Nah, nanti. Maka kita yang seharusnya belajar 3 imam, yaitu Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, kita belajar 3 rawi aja. Ya, hanya rawi waris dan yang Abu Amr. Berarti Abu Amr, Ad-Duri dan Ad-Duri. Kenapa? Nah, yang seharusnya 6 riwayat karena 3 imam ya. Karena ya, yang sulit saja ya. Yang kolon itu enggak. Karena kolon itu nanti kalau kita sudah menguasai pola pemahaman, pola penjelasan di dalam buku yang waris atau dan Abu Amr berarti Abdul Asusi. Insya Allah kolon dan Ibnu Katsir itu Anda melihat aja penjelasannya Anda langsung paham karena lebih mudah. Yang sulit itu kan memang yaitu waris. Yang paling sulit sebetulnya kita dari Imam 7 itu adalah kholaf dan kholat. Itu paling sulit. Ya. Nah, ini waris itu ada apa itu yang berbeda dengan bacaan hafes, yaitu dia ada an-naql, ada imalah, as-sugro atau at-taklil, ya bacaannya macam-macam lah gitu ya. Terus kalau si Abu Amr untuk riwayat As-Susi dia itu ada idgham shogir, ada lagi dia itu at-taklil, ada imalah, ada idgham kabir. Nah, tuh, oke. Maka ini enaknya ngomong kita ngangkat yang agak berat supaya ringan-ringan yang kolon itu nanti kita karena ringan itu nggak usah apa itu kajian selama 100 meter ya insya Allah biiznillah asal Anda ini nanti waktu belajar waktu kuliah itu Anda fokus Anda serius insya Allah yang kolon dan Ibnu Katsir kalau Anda ingin memiliki buku saya dan ditanya oleh masyarakat Anda punya buku saya insya Allah dengan melihat saja sudah ngerti sudah paham lah insya Allah oke. Maka dari itu ya buku mata kuliahnya nanti anak ada namanya buku waris ya. Buku waris itu tebalnya ada sekitar 700 halaman. Terus Abu Amr itu ada 2 jilid karena kira-kira halamannya ada 1.500-an kita jadikan 2 jilid ya. Nah, itu untuk bahan materi musabaqah tilawatil Quran nasional. Karena musabaqah itu dari kecamatan, terus kabupaten, provinsi, nasional yang dipakai alhamdulillah biidznillah buku saya yang saya tulis. Makro di nasional, halo. Makro nasional, MTQ nasional sejak tahun 2002 sampai kemarin 2020 di Medan ya kemarin ya. Ya, kok di Medan? Kemarin di mana? MTQ kemarin. Oh di Padang. Itu semuanya makronya di nasional itu, tapi jangan ngomong-ngomong. Itu saya semua. Ngambil dari buku itu semua. Nah ini supaya tahu, tapi jangan ngomong-ngomong. Nanti bocor. Nah ya, maka insya Allah kita kuasai. Nah, tolong posmanya ya, posmanya mencatat nama-nama teman yang belum punya, ya, yang belum punya di apa nama, alamat dan apa nama dan nomor telepon karena pengiriman buku itu kalau teleponnya nggak ada nggak mau ngirim mereka itu JNE maupun kantor pos itu sekarang begini. Kalau dulu yang penting kode pos. Kalau sekarang itu nomor teleponnya. Itu dihubungi nggak nyambung aja dikembalikan itu. Makanya di on terus itu. Dihubungi berapa kali nggak tahu-tahu balik lagi kiriman itu. Karena apa? Yang punya telepon itu abai. Ngerti kalau
minta dikirim, tahu-tahu setelah dihubungi oleh jasa pengiriman, entah kantor pos, entah JNE, atau jasa-jasa yang lain, tahu-tahu nggak nyambung. Nah, oke. Nah, itu ya nanti di apa? Infaknya yang seharusnya, halo, yang untuk buku wares ya itu di umum ya, untuk umum karena ini pakai seluruh apa ya MTQ nasional ya, baik tingkat kabupaten, provinsi maupun itu ustadz-ustadznya atau kori-koriahnya ya, ada di situ termaktub ya di MTQ itu ada makro untuk tilawah, ada lagi makro untuk murotal. Jadi cabang di dalam MTQ nasional itu ada 2 cabang. Ada murotal, ada tilawah. Murotal itu ya ada remaja, ada yang dewasa. Kalau yang tilawah, walaupun dulu saya konsepnya saya ada remaja, ada dewasa, sekarang masih dewasa, ya masih dewasa. Dan untuk murotal itu baru 2 kali ini, baru 2 tahun yang lalu yang murotal itu, ya remaja dan langsung dewasa, remaja dan dewasa langsung ada cabangnya di Musapakokan. Nah, maka dari itu ini tadi apa? Untuk orang luar bukan mahasiswi IKI ya, untuk ustadz-ustadznya, pelatih-pelatihnya atau MTQ ini barusan hari ini ngirim ke Padang sana. Nah, itu LPTQ Payakumbuh apa mana itu ya. Itu apa makro yang saya tulis bukunya minta dikirim. Untuk umum yang wares itu seharusnya 185, untuk kalian hanya 150 infaknya. Ya. Terus yang Abu Amr, ya Abu Amr itu Aduri Asusi itu 2 jilid. Kenapa 2 jilid? Karena sekitar 1.500 halaman, per jilidnya sekitar 700 halaman. Ya, itu seharusnya per jilidnya 175.000 infaknya. Berarti 350. Untuk kalian 2 jilid kita kasih diskon hanya 300. Halo. Yang berarti jumlahnya berapa? 450. Kita kasih kesempatan 1 semester. Halo. 1 semester. Nah, 1 semester kan 4 bulan. Mau bayar infaknya, ngirim infaknya, mau langsung silahkan. Bulan depan silahkan. Bulan depannya lagi silahkan. Yang penting sebelum UAS itu sudah apa ditransfer ke saya semua, karena itu kalau ditagih ongkos cetaknya oleh percetakan kan saya malu. Ini masih nunggak belum, ntar dulu ya. Kalau kayak gini kan nanti kita angsur ini bulan ini sudah itu apa yang ada masuk ini ya kita transfer lagi ke percetakannya. Demikian seterusnya. Oke. Nah, tolong sekali lagi kosmanya ya. Kosmanya ditulis yang belum punya ya, yang belum punya. Kalau kepingin yang dekat di sini, halo, yang dekat di mana? Yang dekat dengan pesantren, dengan asrama pesantren ya, Anda bisa langsung ke sini. Saya ada di kamar di belakang, di Rusunawa belakang. Nah, Anda berarti bisa langsung lihat di berarti 450, atau Anda ngambil dulu belum ada, Kangsur dulu silakan ya. Tadi ya 450 itu Anda ngangsur selama 1 semester silakan ya, nggak ada masalah ya. Nah, karena bukunya belum nyampe, maka kita ya kita mengulang kembali apa yang sudah kita pahami selama ini. Nah, jadi di Indonesia termasuk kalian itu ada banyak salah sangka, ya, salah pengertian, salah pemahaman yang dikira Al-Quran itu diturunkan dengan qiraat sam'ah.
Bener apa enggak bener? Ayo. Bener apa enggak bener? Al-Quran diturunkan dengan qiraat sam'ah, bener atau enggak? Hah? Tidak, Pak. Tidak. Siapa yang bilang tidak? Nggak benar, Pak. Oke. Jadi ini ya, setiap pertemuan ada poin-poin yang mendapatkan poin. Kalau poinnya makin banyak, nanti waktu UAS tidak perlu ujian kalau sudah puas dengan nilai yang ada. Nah, gitu loh. Umpamanya Anda aktif, fokus dalam belajar kayak gini. Terus Anda kita tanya, Anda bisa jawab. Saya kasih poin. Yang mencatat Osmanya. Oh, ini dapat poin yang seharusnya satu. Oh, ini sepertiga, ini seperempat. Nah, nanti di jumlah satu semester ini kalau kita jumlah yang tahu saya. Oh, ini yang dapat poin sekian-sekian, ini nilainya sudah A, sudah 80. Nah, bagi mereka yang saya tanya, Anda itu sudah oke, ya, sudah 80, ya, sudah A. Anda kalau UAS ini mau ujian lagi, 80 itu akan nambah, mungkin bisa 85, mungkin bisa 86 atau lebih. Kalau ikut ujian lagi. Kalau enggak kepingin ujian, ya saya sudah puas dengan 80 dan A itu. Ya sudah, Anda sudah dapat nilai, nggak usah ujian. Untuk apa nguji orang yang sudah poinnya? Begitu loh. Itu gambarannya kayak gitu. Jadi makanya aktifnya Anda waktu ngejawab ini. Orang jawab, saya takut salah. Wih, orang belajar itu kalau takut salah, ya, atau malu, ya, nggak bisa jawab, jawabannya salah atau minimal kurang tepat, itu nggak akan maju-maju. Karena apa? Namanya kita itu belajar itu seperti anak, ya, anak belajar jalan dari apa? Merangkak, ya, dari nggak bisa apa-apa, akhirnya bisa tengkurap bisa merangkak, akhirnya belajar berdiri saja, latihan, ya, baru satu langkah, dua langkah, dia jatuh lagi, satu langkah, tiga langkah, jatuh lagi, baru pelan-pelan gitu, akhirnya bisa jalan, setelah jalan pengen lari, jatuh lagi, baru bisa lari. Nah, jadi pelan-pelan, nggak bisa kun fayakun. Kalau Anda malu bertanya, malu ngejawab, nah, itu nanti ya maunya langsung lari. Itu ilmu dari mana? Nggak usah belajar, karena sudah tahu. Belajar itu karena nggak tahu kita. Kalau nggak tahu, mesti prosesnya ada yang bisa langsung tahu, ada yang setengah tahu, dan lain sebagainya. Ya, Neng? Mangga. Itu dibawa. Ya, oke. Sekarang yang benar, kalau Al-Quran itu diturunkan tidak dengan qiraat sam'ah, yang benar dengan apa? Dengan sab'atu ahruf, Pak. Sab'atu ahruf itu artinya apa? Nah, silakan. Di salah satu, jangan bareng-bareng. Siapa? Nama, Bahasanya A apa B, ya, nama, supaya nanti kalau benar saya bilang tolong kosmanya tolong dicatat ini dapat poinnya, mungkin utuh 1, mungkin hanya sepertiga, mungkin hanya seperempat, gitu loh, Neng, mungkin setengah. Siapa yang menjawab? Ukti Mutiah. Oke, Ukti Mutia. Ayo, apa B, apa ini? IAT 7E, Pak. 7E, tolong kosmanya siapa? Siti Husnul Khotimah, Pak. Siti Husnul Khotimah. Oke. Sekarang ini nanti kalau dapat poin, tolong Husnul Khotimah ya, dicatat atas perintah saya nanti. Iya, Pak. Apa, Neng? Tadi pertanyaannya apa?
bahwa Eh. Al-Quran kan dengan sab'atu ahruf itu katanya bukan diturunkan dengan qiraat sama. Terus yang benar qiraat. Terus yang benar apa? Qiraat sama apa itu sab'atu ahruf itu? Al-Quran diturunkan dengan sabatu ahrufin. Kalau secara bahasanya itu artinya diturunkan dengan 7 huruf. Tapi maknanya sebenarnya bukan hanya 7 huruf, Pak. Apa? Yo. 7 huruf terus apa? Sampai titik itu. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Bener juga nggak apa-apa. Ayo, Neng. Yang lain dengerin, supaya nanti waktu ujian saya tanya itu paham, ngerti. Ayo, Neng. Maksudnya sabatu ahrufin itu bukan dengan secara bahasa itu 7 huruf, tapi sebenarnya bukan 7 huruf, tapi diturunkan dengan ya Pak, aduh Pak, aduh Pak, Yo. aduh lupa Bapak. Pak, oke. Siapa yang lain? Halo. Ayo, Neng. Nggak usah takut salah. Saya coba Pak. Siapa? Lutfiatun Nisa. Ya, gimana Neng? Bantu Aruf. Al-Quran diturunkan dengan sabar. Mana gambarnya, Neng? Ini Pak sinyalnya kalau ininya kayak Nah, jelek oke, gitu. mangga, silakan. Al-Quran diturunkan dengan sab'atu ahruf. Maksudnya 7 wajah atau bentuk. Maksudnya keseluruhan Al-Quran dari awal hingga akhir tidak akan keluar dari 7 perbedaan. Itu Pak. Perbedaan apa? Halo, Neng, perbedaan dalam apa? Bentar Pak. Perbedaan. Dalam belajar biasanya. Bapak, Ya, mau jawab boleh Pak? iya, silakan siapa? Mesya. Mesya, silakan Mesya. Jadi sab'atu ahruf itu artinya 7 wajah atau bentuk. Maksudnya keseluruhan Al-Quran dari awal hingga akhir tidak akan keluar dari 7 wajah perbedaan. Misalnya perbedaan dalam bentuk isim, kemudian Yaitu, dalam misalnya, kalau misalkan contoh, yaitu perbedaan dalam bentuk, isim, apalagi fi'il, perbedaan Kemudian- dalam bentuk fi'il, apalagi perbedaan dalam bentuk perbedaan dalam bentuk i'raf, nom, apalagi perbedaan dalam bentuk nakis atau ziyadah ziyadah. ziyadah. Perbedaan lagi, perbedaan dalam Kemudian bentuk takdim dan takhir. tim takhir, terus perbedaan dalam bentuk Bentuk tabdil ibdil atau ibdal. Oke, terus perbedaan dalam bentuk dialek atau lahjah. dialek atau lahjah. Oke. Nah, masing-masing dilihat di situ contoh-contohnya. Nah, orang di Indonesia itu mengira kalau macam-macam bacaan itu hanya urusan dialek. Ada wadduha, memang iya. Itu salah satu dari perbedaannya, bukan segala-galanya. Tuh, gitu loh, Neng. Ya, jangan salah paham. Jadi wadduha, wadduhe, fil ardi ya, dan lain sebagainya yang urusannya ada idgham biguna, ada idgham bilaguna,
ada idgham shaghir, ada idgham kabir. Itu dialek aja itu. Yang dialek itu. Tapi kalau Rabbana ba'id baina asfarina, ada bacaan Rabbuna ba'ada. Nah, itu bukan dialek, itu sudah bentuk fiil. Idza kumtum ila sholati waqtilu wujuhak wa idakum ilmar wa arjulakum, ada wa arjulikum. Itu beda dalam bentuk apa? I'rab, bukan dialek. Malik yaumiddin, Malik yaumiddin. Itu bukan dialek. Ya. Ada lagi khairum minha, ada khairum minhuma. Itu bukan dialek, nggak ada urusan dialek. Ada wasari'u, ada sari'u. Itu nakis dia ada. Nah, gitu loh ya, Neng. Jadi bukan urusan dialek. Jangan sampai kita, kalian mengira atau seperti orang awam yang nggak pernah belajar, dikira perbedaan qiraat, perbedaan bacaan itu hanya urusan dialek. Salah satu dari tujuh wajah perbedaan itu dialek atau lajah benar, tapi bukan segala-galanya. Itu yang harus kita pahami. Orang awam ya mengira begitu. Yang namanya orang mengira, kira-kira. Kalau kira-kira kan nggak tahu kan. Kira-kira apa ya kira? Ya, kalau tahu kan bukan kira-kira. Oke, dah. Sekarang ini tadi siapa? Namanya siapa? Misha. Halo, dari mana Misha? Aslinya mana? Nyambung. Halo. Misha dari mana aslinya? Yang lain kan bisa menjawab. Dari Lampung, Pak. Lampung, oke. Nah, itu apa? Iat apa? A, B, C, D, E? T, Pak. Apa? T. C. C. Oke. Kosmanya siapa? Kosmanya Nurnila. Nila, Pak, tadi. Oh, Nila. Tolong Nila dicatat, bisa dapat poin ya. Dapat poin ini tadi apa sih? 1, 2, 3. Setengah. Oke, dapat poin setengah. Belum untuk karena masih ada yang kurang tadi. Oke. Dah. Jadi semua tolong diperhatikan bahwa Al-Qur'an itu kalau perbedaan bacaannya ya sama atau aruf itu berarti ringkasnya itu apa? Bahwa Al-Qur'an diturunkan dengan sab'atu ahruf, kesimpulan terakhir, kesimpulan ringkasnya bahwa Al-Qur'an itu diturunkan. Halo, siapa yang bisa jawab? Halo, silakan, ayo. Salah tidak apa-apa, Neng. Halo. Udah, sekarang kalau nggak ada yang jawab, saya kasih tahu ya. Ringkas kesimpulannya, bahwa Al-Quran diturunkan dengan sab'atu ahruf adalah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan macam-macam bacaan, tidak dalam satu bentuk bacaan saja. Gimana? Diulangi. Bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan macam-macam bacaan, tidak dalam satu macam bacaan. Di mana orang awam mengira kalau Al-Quran itu diturunkan dengan bacaannya hafes saja. Ya atau ya? Seperti kalian waktu sebelum masuk IIKI kan dikira bacaan Al-Quran itu kan yang seperti bacaan kita selama ini di Indonesia kan? Ya atau ya? Iya, Kan karena apa? Di mana? Di Libya sana itu bacaan kolun tahu-tahu. Tapi Hafiz juga. Terus di Sudan sana itu malah 3 riwayat. Ada yang bagian yang dekat Libya, ya perbatasan Libya itu bacaannya kolun. Ya.
yang dekat dengan Tunisia, Aljazair, itu bacanya Wars. Yang bagian barat, selatan itu bacanya Ad-Duri. Jadi saya itu di Sudan. Sudan itu masih termasuk bangsa Arab ya. Ya. Oke, dah. Nah, ini supaya tahu kalian ya. Oh, jadi macam-macam bacaan. Macam-macam bacaannya itu tidak akan keluar dari 7 wajah perbedaan tadi, gitu loh, Neng. Jadi 7 macam, 7 dialek. Yang enggak, dialek apa? Setelah diteliti para ulama, dialek apa? Oh, dialek Quraisy, dialek Bani Yamama, dialek Bani Tamim, dialek Bani Hudal. Enggak cocok tahu-tahu. Ya, setelah diteliti. Nah, kalau Wadduha Wadduhi memang urusan dengan dialek. Kalau Maliki dengan Maliki enggak ada urusan dengan dialek itu. Wasari Ustari enggak ada itu. Warjulaku warjulikum enggak ada itu. Ya, dengan urusan dengan dialek. Nah, wama yaktaun, wama yukhodiun, bimakanu yakti, bimakanu enggak ada urusan dengan dialek. Karena wa ala abstirihim dialek. Tuh. Ya. Fil ardi dialek. Nah, andartahum andar tasil dialek. Gitu loh. Nah, ini ya yang karena Al-Qur'an, Al-Qiraat itu setelah dibukukan, diteliti oleh para ulama menjadi buku ilmu qiraat, ilmu qiraat, itu ada kaidah usuliyah, ada farsul huruf. Yang berhubungan dengan farsul huruf itulah yang akan mempengaruhi makna. Ada yang mempengaruhi, ada yang enggak. Ada yang saling menguatkan. Contoh saling menguatkan. Maliki Yaumiddin. Dengan Maliki Yaumiddin. Kalau Maliki yang menguasai, Maliki itu Maliki yang merajai. Ya. Kalau Maliki yang menguasai. Maliki Yaumiddin. Jadi itu kan menguasai sama merajai kan saling dukung. Ya. Kalau hanya merajai saja di dunia ini banyak yang raja, apalagi kan raja ketoprak. Dia merajai tapi enggak menguasai. Ya. Menguasai tapi enggak jadi raja. Nah, itu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu di hari akhir, di hari kiamat itu juga merajai, juga menguasai seluruh alam. Gitu loh. Jadi saling mendukung. Nah, gitu loh. Itu. Terus kalau yang dia maknanya berbeda, lamastum dengan lamastum. Ya toh? Lamastum dengan lamastum. Lamastum ya itu berarti menyentuh. Olasam amusin. Laki perempuan. Dia menyentuh, dia sudah wudu, batal. Ya, antara kulit dengan kulit, ya. Mau ada syahwat atau tidak, ada ser atau tidak, itu batal. Itu yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Tapi lamastum itu saling, ya, saling menyentuh. Kalau saling menyentuh berarti kan disengaja. Itu ada sernya. Ngerti enggak? Nah, kalau ada ser baru batal, gitu loh, Neng. Nah, berarti di sebagian qiraat yang macam-macam itu ada yang mempengaruhi makna. Bahkan istimbat hukum, ada yang saling mendukung, ada yang tidak. Contoh yang tidak. Siroto dengan ziroto, dengan siroto, maknanya sama. Nah, gitu ya. Ya, jadi kalau qiraat itu macam-macam bacaan, apa enggak mempengaruhi makna? Ada yang mempengaruhi, ada yang tidak. Ada yang mendukung, ada yang sama. Ya. Ada yang enggak ngaruh. Bahkan mengaruh ada apa? Masalah istimbat hukum. Lamas tuh
aula mastumun nisa, kita saling meraba. Nah, itu baru batal. Nah, ada lagi pokoknya kalau meraba, nah umpamanya ya, ada nenek-nenek ya, sudah keriput, sudah ompong. Nah, itu kalau bagi Syafi'i mau ada, kan nggak mungkin ada ser kan, ya, udah keriput, udah tua, ompong, ya, terus laki-laki nyentuh kulitnya, nah, itu ya nggak ada rasa sernya, ya nggak batal. Kalau Syafi'i masih batal, mau ser mau nggak ser, yang penting perempuan, yang penting apa? Lamastum nisa, yang penting menyentuh. Nah ini yang rugi laki-laki ya, ya nyentuh batal, udah cari airnya sulit. Ya. Oke, dah. Nah ini tadi akhirnya orang ada yang salah pengertian juga, dikira sam'atu ahruf itu kiroat sam'ah. Yo, ya atau ya? Ya atau ya? Nah, Iya, Pak. sam'ah itu baru ada setelah 300 tahun kemudian. Tolong dilihat di Maisuro, Neng. Dibuka lagi di Maisuro. Halo, halaman 339, Neng. Udah? Apa? Nomor 339. Apa? Tentang ilmu qiraat, Pak. Kiroat. Nah, itu dibaca lagi, Neng. Ya, itu saya bikin makalah waktu seminar internasional di Hotel Arya Duta ya. Itu makalah saya akhirnya saya masukkan di situ ya. Ada 4 judul, ada Rosm Usmani, ada Al-Qiraat, ada Bob, ada tanda wakaf ya. Wakaf itu semuanya makalah saya muat gitu. Itu saya bikin secara ringkas saja. Kalau kepingin tahu ya apa itu qiraat sam'ah, apa itu sam'atu ahruf, apa qiraat 10, munculnya kapan, terus siapa tokoh-tokohnya, nah itu dibaca di situ. Tapi ini tadi kita akan meluruskan atau pemahaman kita yang belum begitu paham, walaupun waktu semester yang lalu sudah kita jelaskan, tapi kita ulang kembali lah. Jadi masyarakat Indonesia termasuk kalian masih banyak yang mengira Al-Quran diturunkan sama atau ahruf itu diturunkan dengan kiroat sam'ah. Itu tidak benar. Ya, istilah kiroat sam'ah itu baru dimulai ketika munculnya ulama namanya Ibnu Mujahid. Halo, itu tahun berapa itu? Dilihat baliknya, Ibnu Mujahid. Kan saya tulis tebel itu. Nggak ketemu. Tahun kapan lahirnya, wafatnya? Halo, la ilaha illallah. Di baliknya itu loh, penyederhanaan
Qiraat. Lahir tahun 245 Hijriah dan wafat tahun 859 Masehi. Ya, halaman berapa, Neng? Halaman 345, Pak. 345. Nah, coba dilihat di situ. Itu baru ada istilah qiraat sam'ah. Karena Imam Ibnu Mujahid. Berarti setelah berapa tahun sejak Hijriah pertama? 300 tahun kan? Baru ada istilah qiraat sam'ah. Karena Imam Ibnu Mujahid itu meneliti, mempelajari, meneliti, membukukan, menulis ya. Yang disebut kitabus sam'ah. Diajarkan gitu loh. Jadi masing-masing kota dia berkeliling kota-kota besar Islam pada waktu itu, kota besar Islam pada waktu itu zaman itu ya tahun 300 apa kalau 300 Masehi itu berarti sekitar tahun 900 Masehi ya. 900 Masehi berarti 1100 tahun yang lalu ya, sekitar itu tahun 900 Masehi. Ya, Anda bisa membayangkan di Indonesia tahun 900 itu kerajaan apa, Anda bisa tahu. Di Islam sudah sampai mana, di Indonesia masih nyembah pohon. Ya toh? Nah, itu betapa jauhnya peradabannya. Jauh. Di barat tahu, di barat nggak cebok itu. Sebelum datang Islam, orang barat itu nggak cebok. Nggak mandi. Ada adat mandi, ada cebok. Kalau dulu istinja itu kan dengan batu, dengan barang-barang kasar itu, ya. Tapi setelah ada Islam, ya disunahkan lagi apa? Membasuh dengan air. Terus ada mandi. Diajari dulu mandi itu apa? Mandi junub setelah haid, setelah apa Jumatan disunahkan, setelah berhubungan suami istri, itu semuanya itu diajarkan pelan-pelan kayak gitu, akhirnya mentradisi ya, memasyarakat seluruh dunia sekarang mengenal apa itu apa mandi. Ya. Nah, oke. Nah, ini tadi ya si Ibnu Mujahid itu berkeliling, belajar dan berkeliling dan belajar ya, dan membukukan dari guru-gurunya atau ulama-ulama besar pada waktu itu dipilih ya, karena kota besar Islam pada waktu itu ada 5, yaitu Kufah, ya, Basra, ya, dan ini kelahirannya Kufah juga, ini orang Kufah juga Ibnu Mujahid itu. Jadi Kufah, Basra, Syam, Damaskus berarti Dimaski, terus Madinah dan Mekah, 5 kota besar Islam. Imam Ibnu Mujahid ya berguru pada ulama-ulama qiraat, setelah itu dipilih siapa yang paling menonjol, yang paling masyhur. Ditemukan di masing-masing kota ya, yang di Madinah itu ketemu siapa? Nafi. Nafi itu Al-Madani, Madinah. Di Mekah ya berguru dan akhirnya membukukan, ditulis ya, berguru waktu itu belum ada yang nulis, ada tulisan yang lain tapi khusus di Ibnu Mujahid itu menulis 7 imam, yaitu siapa yang di Mekah ketemu Ibnu Katsir, belajar tulis. Oke dah. Terus di Basra ya itu menemukan ulama besar namanya Abu Amr Al-Basri, makanya Basrah Al-Basri. Di Kufah, di Syam, di Masjid Astami, berarti Ibnu Amir, gitu loh. Makanya disebut Ibnu Amir Astami, Ad-Dimaski sama ya. Nah, ibu kotanya adalah Damaskus. Ya. Nah, terus di Kufah, ya, dia membukukan atau belajar menguasai 3 imam, yaitu Imam Asim, Imam Hamzah, dan Imam Al-Kisai.
yang biasa disebut namanya Al-Kufiyun. Jika Al-Kufiyun siapa? Asim, Hamzah, Kisai. 3 dari bawah itu loh. 3 dari bawah. Ya toh? Nah, ini dibukukan namanya Kitab Mustama. Yang pada waktu itu berarti abad Masehinya abad 900 atau tahun 900 ya, abad 9 Masehi. Kalau di di Hijriahnya abad ketiga Hijriah. Nah, Imam Ibnu Mujahid nulis terus diajarkan kepada orang pada waktu itu kalau belajar ke Ibnu Mujahid namanya qiraat sab'ah. Maka akhirnya populer ya belajar qiraat sab'ah menurut Thorik Ibnu Mujahid. Nah, gitu loh. Itu perkembangannya sejarahnya begitu. Jadi orang tidak yang sebelumnya itu belum dibukukan, belum ada istilah Quran sama, belum ada. Yang ada, pokoknya kalau ke Mekah itu ya Quran sama Ibnu Katsir. Kalau mana gitu, sebetulnya ada Abu Ja'far juga itu di Mekah itu ya. Dan yang lain-lain itu akhirnya nanti perkembangannya ada istilah Quran 10. Tapi waktu sebelum muncul istilah Quran sama itu pokoknya yang dinisbatkan, dibangsakan bacaannya itu kepada ulamanya. Siapa ini? Bacaan siapa ini? Ibnu Katsir. Baru Mekah iya kalau saya barusan haji enaknya ngomong ya omongan ringannya begitu. Nah, jadi yang bacaan Al-Quran itu dibangsakan kepada nama ulamanya. Siapa itu? Nah, oleh karena qiraat sam'ah yang ditulis oleh Imam Ibnu Mujahid dalam kitab Sam'ah, kitab buah kitab yang tulisannya itu memuat qiraat Imam 7 ya seperti yang saya jelaskan tadi, maka akhirnya orang bilang Thorik Ibnu Mujahid. Nah, jadi orang belajar itu bukan ke kota besar, belajar Ibnu Katsir, pergi lagi ke mana? Ke Damaskus. Ibnu Amir pergi lagi ke Mekah, ke Medina, ke Basrah gitu. Bukan gitu, langsung satu orang, satu ulama diajarkan oleh Ibnu Mujahid sehingga akhirnya terkenal. Toriknya siapa? Ibnu Mujahid ya, langsung 7 ya. Oh ya, bukan satu-satu harus melalang buana ke kota-kota besar Islam pada itu. Nah, maka ya pada abad ketiga Hijriah atau tahun 900 Masehi itu di dunia Islam ya populer dengan belajar qiraat sam'ahnya Ibnu Mujahid atau qiraat sam'ah menurut Thorik Ibnu Mujahid. Itu loh Neng caranya. Dah, coba dilihat setelah Ibnu Mujahid tahun 3 Hijriah itu muncul ya di sudahnya Mbak dilihat muncul ulama namanya Abu Amr Ad-Dani. Ya, di baliknya coba dilihat ada Abu Amr Ad-Dani itu lahir kapan itu? Baliknya Neng, penyederhanaan riwayat. Abu Amr Ad-Dani. Ya, tahun lahirnya loh tahun berapa? Lah, itu. Lahir tahun ada enggak? Halo, enggak ketemu?
sini dijelaskan pada abad ke-5 Hijriah gitu, Pak. 5 Hijriah, ya sudah 5 Hijriah. Nah, berarti sekitar 5 Hijriah, yaitu apa? 5 Hijriah itu berarti Masehinya berapa? Nah, tadi kan 4 Hijriah di sama Ibnu Mujahid tadi. 3, 4 Hijriah. Setelah 100 tahun kemudian, ya, waktu itu semuanya di dunia Islam belajar qiraat sam'ahnya Ibnu Mujahid di dunia Islam. Ya. Tahu-tahu ya muncul namanya Abu Amr Ad-Dani, ya. Apa yang dikuasai dari Thorik Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid itu ya imamnya 7. Tapi perawinya ada yang 3, ada yang 5, ada yang 7, ada yang 8 gitu. Nah, disederhanakan oleh Abu Amr Ad-Dani. Setiap imamnya masih 7, tapi perawinya itu ngambil 2-2. Nah, yaitu apa? Kalau Nafi, Qalun, Wares. Cuma diambil 2 itu aja. Ibnu Katsir, Al-Bazi, dan Kumbul. Abu Amr diambil Ad-Duri, As-Susi. Ya, Ibnu Amir diambil Hisam dan Ibnu Dakwan. Ya. Terus Asim diambil Syu'bah dan Hafiz. Terus Hamzah diambil cuma Khalaf dan Khalaf. Al-Kisai diambil Abul Khalid dan Duril Kisai. Duri ini Duri yang Abu Amr sama orangnya ya. Ad-Duri meriwayatkan Abu Amr sama dengan Ad-Duri meriwayatkan di Al-Kisai. Ya. Nah, maka di sini orang ya tidak belajar qiraat sam'ah dengan berbagai riwayat ya. Tapi apa yang dicetuskan, yang dipopulerkan oleh Imam Abu Amr Ad-Dani yang ditulis ya dibukukan ke dalam kitab At-Taisir, orang tertarik. Wah, ini lebih simpel inilah. Wah, kalau itu sulit juga terlalu banyak itulah. Ini ditulis di kitab At-Taisir, diajarkan ya. Sehingga ya orang waktu itu meninggalkan toriknya, pola sistematikanya Imam Ibnu Mujahid. Nah, orang mulai banyak meninggalkan, beralih ke pola pengajarannya Abu Amr Ad-Dani. Nah, oke. Jadi caranya begitu. Nah, sudah. Jadi akhirnya ditinggalkan yang Ibnu Mujahid ya, dunia Islam. Setelah kira-kira perjalanan 100 tahun lebih, muncul namanya Imam As-Shatibi. Nah, coba dilihat di baliknya. Tahun kapan itu? Wafatnya 590 Hijriah, 1109 Masehi. Berapa? 100 ribu? 1193 Masehi, Pak. Nah, gitu loh ya. Setelah 200 tahun ditarik ya. Toriknya Imam Abu Amr Ad-Dani eksis. Nah, dengan apa? Imam 7, perawinya 22. Imam As-Shatibi punya ide, idenya ya. Apa yang ditulis oleh At-Taisir, yang diajarkan At-Taisir Abu Amr Ad-Dani, bukunya ya, bukunya itu bentuknya bukan berbentuk syair atau bait, nasar, macam prosa aja biasa. Nanti, nah, oleh Imam Asy-Syatibi dinazomkan menjadi bait Syatibiyah atau Hirzul Amani fi Wajhi Tahani. Imam Syatibi. Di mana imam-imamnya itu atau perawi-perawinya itu bikin rumus. Rumus Asy-Syatibi, tanda ya gini. Makanya wasil dhamma mimil jam'i qabla muharrakin diko kirokan wa qalunu bitahkirihi jala.
Dirokan itu apa? Dia rumus dal itu Ibnu Katsir. Oh, gitu. Oh, di bait kan. Karena bait itu kan ada notnya ya, ada kalau di Indonesia sanja. Sanja itu kan ada sanjaknya. Sanja itu ABAB. Umpamanya syair, gendang gendut tali kecapi. Senang perut, senanglah hati, gitu ya. Berenang-renang ke hulu apa? Berakit-rakit ke hulu. Rakit-rakit dahulu. Bersenang-senang kemudian. Berenang kemudian. Bersakit-sakit dahulu atau bersenang-senang. Itu kan ada sanjak, namanya bukan saja sanjak. Nah, kita dulu belajar bahasa Indonesia ada kesusastraan, jadi tahu sanjak. Jadi kalau syair ada puisi, ada pantun, ada bidal, ada soneta, nah, macam-macam ya. Nah, itu semuanya itu macam-macamnya syair, pantun. Ada sampiran, ada isi, nah gitu. Ada puisi modern, ada puisi lama. Tokoh-tokohnya siapa? Marah Rusli, ada lagi itu namanya Hamka, ada lagi ya macam-macam ya. Itu ada Khairil Anwar, ya, syairnya namanya Debu, atau 1000 tahun hidup kembali atau mau hidup terus. Nah, ini istilahnya debu campur seru campur debu. Nah, macam-macam lah gitu ya. Nah, jadi di dalam kitab As-Satibi, bait Satibiyah, nah apa yang ditulis oleh di At-Taisir dinazumkan oleh Imam Satibi. Orang baru, iya ya, ini kalau ngapalnya mah enak ini ya. Ini kalau nggak di baitnya bisa dihafal gitu ya. Terus ini bacaannya juga langsung inget. Tapi kalau berbentuknya tidak itu langsung memahaminya itu ya lama ya. Sistematikanya memahaminya sulit. Nggak hafal karena kan Imam 7, satu Al-Quran yang berbeda ini yang berhubungan dengan kaidah usuliyah, yang berhubungan dengan farsul huruf. Akhirnya bingung. Nah, dengan pola pembelajaran, sistematikanya Imam As-Satibi, orang berpaling dari Imam Abu Amr Ad-Dhani. Ya. Setelah eksis selama 200 tahun, mulai berpaling dari Imam Abu Amr Ad-Dhani kepada Imam As-Satibi. Mulai tahun 1100 Masehinya kan. Berarti sekitar 900 tahun yang lalu. Sekitar ya. Nah, rupanya apa yang dirintis, yang dipopulerkan Imam As-Satibi akhirnya di dalam belajar ilmu qiraat namanya Thoriq As-Satibi gitu loh, Neng. Kalau tadi sebelumnya Thoriq At-Taisir atau Thoriq Abu Amr Ad-Dhani, ini Thoriq Hirzul Amani, Thoriq As-Satibiyah, Thoriq As-Satibi. Sebelumnya Thoriq Ibnu Mujahid, Thoriqnya Kitab Sab'ah, gitu loh, Neng. Nah, kira-kira itu sekitar 1100, 300 kemudian ya itu muncul namanya Ibnu Jazari. Nah, coba dilihat kemudian Ibnu Jazari tahun berapa itu? 833 Hijriah atau 1429 Nah, Masehi. 1400 kan setelah 300 tahun kemudian muncul namanya Ibnu Jazari. Jadi sampai sekarang itu 600 tahun yang lalu. Nah, muncul istilah ya qiraat 10 yang dibukukan, yang diajarkan oleh Imam Ibnu Jazari. Asalnya 7 ditambah 3. Ya, 7-nya tetap, yaitu Nafi dengan Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Kisai, tambah Abu Ja'far, Yakub, dan Khalaf. Menjadi qiraat 10. Dibukukan, ditulis, yang namanya tulisannya An-Nasr fil Qiraatil Asr, diajarkan oleh Imam Ibnu Jazari. Jadi
setelah diteliti oleh Imam Ibnu Jazari, ulama besar, dan kejayaan ilmu qiraat waktu itu ya diajarkan, dipelajari. Nah, tahu-tahu apa? Kalau berbentuk tidak syair, waduh ini sulit ini. Ya, enak kalau kayak Imam Syafi'i. Maka Ibnu Jazari mensyairkan, ya, mensyairkan berbentuk bait dari an-nasr yang berbentuk bukan syair, thayyibatun nasr. Jadi isinya dibaitkan jadi syair atau apa macam saja atau puisi. Dinazomkan, namanya thayyibatun nasr. Oh, diajarkan. Muridnya banyak, orang tertarik karena apa itu qiraat macam-macam bacaan itu ya. Itu yang mutawatir bukan qiraat sama aja, masih ada yang tertinggal, diteliti oleh para oleh Imam Jazari karena memenuhi syarat ini mutawatir juga. Kenapa hanya 7? Ada lagi ini, gitu ya. Yaitu apa itu Sabah, Abu Ja'far, Yakub ya dan di sekolah. Udah 10 diajarkan gitu. Tahu-tahu, wah ini sulit ya. Aduh, 10 yang thayyibatun nasr yang bentuk syair atau nadom maupun yang bukan yang an-nasr. Akhirnya merasa tidak semacam gini loh. Tidak seantusias apa yang seperti pengajarannya Imam Asy-Syatibi. Akhirnya Imam Ibnu Jazari nulis lagi yang 3, yaitu apa? Imam Abu Ja'far, ya, Yakub dan Kholaf diambil masing-masing 2 perawi, dibikin nazoman, namanya Kitab Ad-Durrah. Ya, Ad-Durrah itu 3 imam. Nah, dengan 3 imam berarti 7 tambah 3. Nah, gitu kan ya. Itu masing-masing diambil 2 perawi kayak Imam Asy-Syatibi. Kalau an-nasr kan ya toriknya ya perawinya itu kan ambil banyak, orang bingung. Nah, di Ibnu Jazari tangkas dia, wah ini supaya berhasil itu kita harus bikin seperti polanya pengajaran yang ditempuh oleh Imam Asy-Syatibi. Bikinlah aturan tadi. Maka akhirnya qiraat 10 yang 7 untuk imam toriknya Imam Asy-Syatibi, yang 3 toriknya Ad-Durrah oleh Ibnu Jazari menjadi qiraat 10 al-qiraat al-ashr as-sughra namanya. Apa? Al-qiraat al-ashr as-sughra. Kalau an-nasr yang banyak itu thayyibatun nasr itu namanya al-qiraat al-ashr al-kubra. Halo. Nah, saya Ustadz Asin belajar al-qiraat al-ashr al-kubra ini dulu. Jadi kita alhamdulillah menguasai qiraat 10 tapi yang as-sughra. Ya. Yang al-kubra karena wah itu banyak sekali dan agak sulit. Memang kata Ustadz Asin setelah kita 4 tahun setelah kita alumni itu di Fakultas Al-Qur'an wa Dirasat Islamiyah di Jamiah Islamiyah di Madinah sana, qiraat 10 bukan 7 tambah 3 tapi langsung 10. Tapi tahu-tahu mahasiswanya itu merasa kesulitan. Akhirnya apa? Balik lagi yang setahun belajar dinyatakan tidak naik semua, gagal. Balik lagi ke apa? Ke qiraat as-sughra, yaitu apa? 7 imam ditambah 3 imam itu tadi. Nah, itu karena gagalan. Berarti yang qiraat 10 langsung itu memang sulit ya. Karena polanya itu ya terlalu banyak ya. Oke. Dah. Nah, itu tadi perkembangan. Tapi setelah masa Ibnu Jazari itu masa keemasan, masa kejayaan qiraat, setelah itu pelan pasti akhirnya redup. Setelah redup, nah baru tahun 70-an nah, itu ada fatwa Al-Azhar bahwa belajar qiraat sab'ah itu dihimbau, difatwakan ya, jangan kita itu belajar hanya untuk hafaz saja. Qiraat yang lain juga harus
tetap kita lestarikan, kita pelajari, ya, kita pelajari supaya tidak hilang, karena qiraat yang lain itu bukan ijtihadiyah tapi apa? Riwayat. Nah, mereka itu mutawatir semua. Kalau nggak ada yang mempelajari, nanti itu bacaan-bacaan Al-Quran yang mutawatir akan hilang dari peredaran dunia. Berarti kita ini belajar qiraat sama ini ikut andil melestarikan bacaan Al-Quran yang mutawatir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril pada Rasulullah SAW. Jadi kita makanya diniati yang ikhlas. Oh, kita itu ikut andil menjaga kemurnian Al-Quran. Begitu. Nah, kalau enggak kita, siapa lagi? Oke. Nah, maka dari apa tadi? Dari perjalanan, dari himbauan itu tadi, lahirlah PT IKI di Indonesia. Nah, lahirlah di Medina sana yang saya kuliah dengan Ustaz Asin yang diterima oleh yang sudah hafal Quran, ya, sudah hafal Quran, karena Bait Satibiyah dulu di 1172 itu harus dihafal. Jadi kalau ini menjamak di apa itu Maliki Yaumiddin rawihi nasirun, Maliki Yaumiddin rawihi nasirun. Maliki Yaumiddin itu dibaca oleh Maliki Nasirun dir wa Maliki Yaumiddin rawihi ro itu sama Al-Ghizai, Nasirun nun itu Asim. Nah, itu jadi Maliki itu yang baca itu Asim dengan Al-Ghizai. Nah, selain itu berarti Maliki. Jadi langsung aja gitu. Jadi waktu belajar dulu, ayo Anda baca ini dalil satibiyahnya apa. Nah, khusus hafalan setiap kenaikan kelas, nah itu harus diuji sendiri. Jadi kita setiap sore itu harus ngapal itulah. Kalian kalau ngapal itu nggak jadi ngapal Quran. Kasihan. Ya, oke. Nah, maka dari itu ya saya berusaha waktu itu karena ceritanya ya PT IKI dan IKI itu pendirinya sama, ya. Jadi Kiai Haji Ibrahim Hussein ya itu dulu mendatangkan dari Mesir, ya, dan Mesir itu pertama yaitu Syekh Said Tarif, kedua Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz. Nah, setelah tahun 80-an, 81, karena di PT IKI dan di IKI itu tidak dari Pertamina lagi yang membiayai, waktu itu semuanya gratis, dibiayai, ya. Nah, angkatannya Bu Maria Alfa, ya, terus apa lagi Bu Mursida, angkatannya lagi siapa ya waktu itu? Ya kayaknya Anda sekarang tinggal Bu Maria Alfa aja. Itu angkatan itu dulu beasiswa semua, tempat makan, SPP sekarang itu udah gratis semuanya. Nah, tapi yang biayai Pertamina waktu itu. Tapi setelah Pertamina ganti direktur, yang waktu itu direkturnya Ibnu Tawah, akhirnya ya ganti kebijaksanaan yang perkemarin sekarang Anda sudah menjadi besar, yang dari dulunya itu hanya diparkir garasi mobil dulu. Saya masih ngalami, ya. Jadi ngajar ya Tanda Maria PS waktu itu, tapi adik kelasnya, ya, adik kelasnya, nah itu baca belajarnya di garasi mobil. Nah, sekarang alhamdulillah sudah gini. Anda belum tahu kan, sekarang di pesantren itu asramanya yang Yusuf sudah dibangun lagi ini sekarang. Nah, gitu. Mudah-mudahan ke depan ya IKI makin jaya gitu loh. Nah, tapi tadi ya di kita ini dikira suaranya kayak Bu Maria semua. Ahli kiroat pada kemang-kemang, ahli tajwid pada tanya juga meong-meong. Nah, kita usahakan, kita ikhlas dalam rangka untuk melestarikan dan melanjutkan apa yang diturunkan Allah SWT melalui Jibril pada Rasulullah, apa yang dalam bacaan Al-Quran, dalam ketartilannya, karena
Wartil Quran tartila itu apa yang diajarkan oleh Jibril, itu yang diturunkan oleh Muhammad Rasulullah SAW, diajarkan oleh sahabat terus pada apa ulama-ulama sampai sekarang. Itu kita lestarikan, diniati. Makanya kalau satu huruf itu dapat 10, ya 10 yang optimal, yang maksimal. Jangan akhirnya yang seharusnya dapat 24 karat kita hanya dapat sekarat. Tidaklah ya. Nah, kita berusaha maksimal. Oke, sementara begitu ya. Jadi nanti tadi sudah saya umumkan ya, berapa tadi yang untuk waras? Sudah saya jelaskan belum tadi? Udah Bapak, 300 Ya. kalau nggak salah tadi. Apa? 400. Bukan, yang waris seharusnya 185, tapi untuk Anda hanya 150. Terus yang Abu Amr 2 jilid, yang seharusnya per jilid 175, berarti 2 jilid 350, untuk Anda 300, berarti 2 kitab atau 3 buku, berarti karena yang Abu Amr 2 jilid itu menjadi 300, berarti 2 buku Abu Amr dan Ibnu dengan waris itu yang seharusnya berapa? 350 dengan 185 kan hampir 500 lebih ya. Cukup 450. Ongkir kita tanggung. Halo. Ongkir kita tanggung. Entah Anda di mana saja, ya, mau di DKI, mau ngambil sendiri ke pesantren, mau ke Medan sana, mau ke Sulawesi sana, itu semuanya ongkir kita tanggung. Oke? Nah, terus kita kasih kesempatan Anda selama 1 semester, ngangsur silakan, cash silakan, mau kiriman buku datang langsung transfer silakan, mau separuh dulu silakan, mau sepertiga dulu silakan, yang penting sebelum UAS impas. Halo. Oke? Oke Bapak. Oke, Bapak. Tapi jatahnya hanya itu 1 loh, nggak boleh 2 loh ya. Karena untuk orang luar ya harganya normal. Ya, maka tolong Kosmanya ya dicatat cepat ya, supaya saya bisa cepat mengirim, supaya minggu depan atau itu bisa selesai, bisa terkirim semua. Oke? Nah, terus ini tolong di screen. Nah, ini Kosmanya, tanggungannya screen, terus laporan, terus Anda tahu RPS kan? Halo? Kosma, Belum, Pak. Belum tahu. RPS itu apa? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Rencana ada judul-judulnya gitu loh. Nah, tolong di absen, terus judul-judulnya apa dicocokkan dengan RPS. Walaupun kita belajarnya nggak cocok, karena itu RPS itu untuk laporan ke Departemen Agama, ke Kemenak, ke Kopertais. Kalau nggak cocok, nggak ada laporan, itu ijazah kalian itu nggak akan diakui itu. Ngerti maksudnya? Nah, itu untuk hitungan laporan di atas meja aja lah ya. Yang penting ini ya pelajari ini ya udah, padahal lebih dari itu. Ngerti maksudnya? Nah, kalau cocok sama itu kita nggak akan selesai, nggak akan bisa menguasai. Oke? Nah, nanti RPS-nya itu biasanya laporannya akhir semester atau setiap ini dilaporkan. Setiap minggu, Pak. Setiap minggu. Judulnya nanti saya ya laporannya ini sebentar, saya RPS dengan apa? Dengan absennya, tolong diisi Neng ya. Ini Iya, saya Pak. kirim nanti formnya ya. Oke.
Sekian. Baik, Pak. Mudah-mudahan kita disehatkan, keluarga kita, ya, dan kita dalam rangka ikut andil melestarikan, menjaga kemurnian Al-Quran dari berbagai segi yang diturunkan Allah SWT melalui Jibril kepada Rasulullah SAW. Kalau enggak kita, siapa lagi? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.